Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita masih diberi kesempatan lagi. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa, terima kasih pada kesempatan yang indah yang Tuhan berikan pada kami semua. Pada hari ini kami boleh kembali mendengarkan kebenaran firman-Mu, berkati mulut lidah hamba-Mu, berkati kami semua yang mendengarkan. Sehingga kami boleh dikuatkan, diteguhkan untuk menghadapi masa-masa yang sulit ini. Dalam nama Yesus, hamba-Mu bersyukur. Amin. Shalom, Bapak, Ibu, Saudara dikasih oleh Tuhan. Haleluya. Nah, pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan tentang kasih yang murni. Ya. Kasih yang murni. Mari kita baca Filipi 1 ayat 9 sampai dengan 11. Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara dikasih oleh Tuhan, kita melihat nih satu doa Paulus bagi gerejanya agar kasih gereja itu boleh bertumbuh dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Sehingga kalau kasih kita dalam kebenaran bertumbuh, sehingga kita dapat membedakan serta memilih apa yang terutama dan terbaik, ya. Jadi kita harus punya kasih yang murni, kasih yang benar, ya. Haleluya. Kasih orang Kristen dewasa, kasih orang Kristen yang dewasa rohaninya, itu mampu membedakan antara yang baik dan yang jahat. Ya. Jadi nggak tercampur dengan kasih manusiawi. Nah, kasih orang beriman yang dewasa itu mampu membedakan. Ya. Jangan sampai dalam gereja Tuhan terdapat suatu kasih yang tidak dewasa, ya. Kasih kedagingan, ya, yang menyambut siapa saja dan apa saja, ya. Jadi kalau kita melihat, jangan sembarangan menyambut, oh ini nabi, oh ini rasul, oh ini yang ini, dan lain sebagainya. Kita mesti dewasa, kita harus bisa membedakan supaya jemaat yang digembalakan tidak sampai tercemar. Ya, coba kita lihat Wahyu 2 ayat yang ke-18 sampai yang ke-20. Ya. Wahyu 2 ayat 18 sampai 20. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira. Jadi ini kepada jemaat yang ada di Tiatira. Inilah firman Anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Kalau sampai di sini, indah saudaraku. Apa yang dikerjakan oleh jemaat Tiatira indah semua, bagus saudara. Tuhan mengetahui, tetapi lanjutannya kita melihat ayat yang ke-20, tetapi aku mencela engkau, karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah mengajar
dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Nah, kita harus jeli, kita harus bisa memisahkan, saudaraku. Kalau ajarannya itu ternyata membawa jemaat untuk berani melakukan pelanggaran, ya, justru berani berbuat dosa, itu yang bahaya. Kita harus tegas. Kita harus tegas. Apakah itu kasih? Iya. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Nah, kalau sampai terjadi satu kasih yang tidak benar, siapa saja boleh masuk, siapa saja boleh mengajar. Hati-hati. Di dalam Yehezkiel 22 ayat yang ke-26. Yehezkiel 22 ayat yang ke-26 dikatakan demikian. Imam-imamnya memperkosa hukum Tauratku dan menajiskan hal-hal yang kudus bagiku. Mereka tidak membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus. Tidak mengajarkan perbedaan yang najis dengan yang tahir. Mereka menutup mata terhadap hari-hari Sabatku. Demikianlah aku dinajiskan di tengah-tengah mereka. Ya, ini para imam. Para imam seharusnya memiliki satu pengertian, satu pandangan yang jelas. Tapi justru para imamnya yang memperkosa, yang melanggar hukum-hukum Tuhan. Ya, ini yang berbahaya, saudaraku, ya. Sebab itu, kalau di dalam gereja, sekali lagi, kalau di dalam gereja penekanan tentang kasih berlebihan, sehingga umat Tuhan mendapat pengertian yang salah tentang kasih. Saudaraku, jadi kalau dalam satu gereja penekanan tentang kasih berlebihan, sehingga umat Tuhan mendapat pengertian yang salah tentang kasih. Ya. Kalau Tuhan itu kasih, nah, mulai membawa jemaat, apakah mungkin menghukum? Apakah mungkin memberi neraka? Kan nggak mungkin. Nah, ini penekanan kasih yang berlebihan sehingga menimbulkan salah pengertian. Oh, kalau kasih itu tidak menghukum. Ya, kalau kasih, ya istilahnya tutup mata lah. Salah-salah sedikit, nggak ada masalah. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Ya. Kasih, jangan dipikir kalau Tuhan kasih, nggak mungkinlah Tuhan menghukum. Nah, mungkin dia ambil satu contoh. Seorang bapak, kalau kasih kepada anaknya, masa menghukum? Jelas, kalau bapak yang baik melihat anaknya salah, nggak dipukul, itu bapak jahat. Itu bapak jahat, saudara. Jadi kalau bapak melihat anaknya bersalah, terus diam saja, anaknya bisa makin terjerumus, makin fatal melakukan pelanggaran. Mari kita melihat di dalam Ulangan 30, ayat yang ke-19 dan 20. Ulangan 30, 19 dan 20 dikatakan, Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu. Ya. Pada hari ini, kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Di sini jelas, pilih.
kehidupan atau kematian, berkat atau kutuk. Itu kasih, saudara. Tapi diberitahu syaratnya. Kalau kamu melanggar, ada sanksinya, ya, ada hukumannya. Nah, kasih Tuhan, dengar suaranya, berpaut kepadanya, berarti itu hidup dan lanjut umurmu. Ya, lanjut umurmu. Jadi kalau melanggar, maka hukuman Tuhan jatuh. Sebab dari awal Tuhan sudah menyodorkan, mau berkat, ini syaratnya. Mau kutuk, ini. Dan seterusnya kita melihat. Nah, saya beri contoh begini, saudaraku. Di dalam, coba kita baca lebih dahulu, di dalam Roma 2, ayat yang keempat, Roma 2, ayat yang keempat, dikatakan demikian. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Kalau tidak bertobat, saudaraku, maka ada sanksinya. Ayat yang kelima, tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ya, jangan keras. Roma 11:22. Kita melihat Roma 11 ayat 22 dikatakan, sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh. Tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya, jika tidak kamu pun akan dipotongnya. Jelas, saudaraku, ya. Jadi beritakan kasih Allah yang benar di dalam gereja, supaya jemaat itu ngerti, oh, kalau berdosa, bertobat, maka kemurahan Allah terjadi. Tapi kalau berdosa, tidak mau bertobat, terus menerus di dalam dosa, maka kekerasan Allah yang datang. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mau belajar untuk memahami, ya, dengan benar tentang kasih Tuhan. Coba kita lihat Wahyu 3 ayat yang ke-19. Barang siapa kukasihi. Nah, saudara perhatikan ya. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ini kasih, saudara. Tuhan mengasihi, kalau salah ditegur, dinasehati. Dengan satu maksud, supaya bertobat. Jangan terus-menerus di dalam hidup yang tidak berkenan kepada Allah. Ya. Sekarang begini, saudara, andai kata nih, seorang beriman yang sudah melayani, entah itu melayani mimbar, entah itu melayani musik, entah itu melayani sekolah minggu, entah melayani kaum muda, entah melayani paduan suara dan lain sebagainya, terus jatuh ke dalam dosa dan segera ditempatkan kembali, setelah segera dikembalikan ke tempat asal tanpa ada sanksi, ya, dengan alasan kan Tuhan itu kasih. Masa kita menghukum? Nah ini loh, saudaraku, kasih seperti ini merusak. Ya. Kalau jatuh, jangan segera dikembalikan dalam posisi pelayanannya. Ada sanksi, ya, ada kedisiplinan begitu ya. Kalau tidak, saudaraku, kalau tidak ada pendisiplinan, apa yang terjadi? Rusak. Oh,
kalau jatuh berbuat dosa nggak apa-apa tuh, buktinya dikembalikan lagi. Lihat pelanggarannya. Kalau pelanggaran ringan, mungkin pendisiplinannya juga ringan. Tapi tetap ada akibatnya ada, saudaraku. Ya, nah, kalau tidak, si pelayan Tuhan akan mengulang lagi. Ya, nah, Tuhan memberitahu di dalam Matius 18 ayat yang ke-15 sampai yang ke-17. Matius 18 ayat 15 sampai yang ke-17 dikatakan, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. 16. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. 17. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Jelas. Aturan-aturan dari Tuhan jelas. Ditegur 4 mata. Dipanggil, saudaraku, berdua. Nggak mau, panggil 1 lagi, 2 lagi. Dengan keterangan 2-3 orang saksi, perkara itu sah. Kalau nggak mau, beritakan pada jemaat. Maksudnya apa? Supaya dia malu. Kalau dia sedang melakukan pelanggaran, ya, supaya jemaat juga nggak tertular. Ibrani mengatakan, anak mana yang nggak dihajar kalau salah? Anak mana kalau salah nggak dipukul? Dipukul, saudaraku. Dipukul, didisiplinkan. Ibrani 12 ayat 5 sampai yang ke-7. Saya berikan contoh. Kalau dosa itu dianggap dosa yang serius, nah, entah itu mencuri, entah itu berzina dan apa, atau pembunuhan. Kalau dosa yang serius dianggap itu kan kecil, remeh begitu, ya, maka dosa itu akan menyebar ke seluruh umat dalam gereja itu. Pemimpin Tuhan dalam satu gereja harus memiliki kasih yang murni, sehingga bisa menerapkan disiplin. Ya, jangan dengan kebencian, saudaraku. Ya, mendisiplinkan seseorang jangan dengan kebencian, emosi, kemarahan, atau rasa tidak suka. Itu sudah salah. Ya. Nah, kita akan melihat Amsal 13 ayat yang ke-24. Amsal 13 ayat yang ke-24. Dikatakan, siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Kita punya anak rohani begitu banyak dalam satu jemaat. Mungkin dalam jemaat itu ada 10, 20, 30, 40, 50, atau 100 atau 1000 orang. Itu anak rohani. Kalau salah dibiarkan, kalau kita tidak bisa memukul, gembala itu punya tongkat gembala. Itu harus bisa dipakai supaya domba-domba yang digembalakan tidak tersesat. Saudara. Sakit waktu dipukul, iya sakit, saudaraku. Tapi supaya sadar. Amsal 19 ya, ayat yang ke-18. 19 ayat 18. Hajarlah anakmu selama ada harapan, tetapi jangan engkau menginginkan kematiannya. Waktu dipukul, dinasehati, kita tidak berharap, biar dia mati, biar dia rohaninya mati. Enggak, saudaraku. Biar dia terhilang, terserah. Enggak. Tapi kita bebatnya, kita kasihi. Kasih Allah, saudara perhatikan,
itu bisa memisahkan dosa dari orang dosa. Ya, sekali lagi, kasih Allah itu bisa memisahkan dosa dari orang dosa. Artinya, kita benci dosanya atau tidak setuju dengan dosanya, tapi kita mengasihi orangnya. Ya, tapi kita mengasihi orangnya. Jadi, benci dosanya, gak setuju dengan dosanya, tapi kita kasih orangnya. Haleluya. Tetapi kasih manusiawi dapat mengasihi orang-orang berdosa tanpa membenci dosanya. Ini yang keliru. Sehingga akhirnya menyeret mereka ke dalam ikatan-ikatan dosa dan pada akhirnya masuk neraka. Masuk neraka. Yudas itu Yehuda di dalam Yudas 24, coba kita lihat saudaraku. Yudas 1 ayat 23. Yudas 1 ayat 23. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Selamatkan. Terjemahan lama, sentakkan. Jadi dengan keras, saudara. Kalau enggak dia masuk neraka. Kalau enggak masuk neraka, saudara. Hilang, saudaraku. Ya. Sebab itu, belajar ya. Jangan hanya memiliki kasih, tapi kasih manusiawi. Ya. Belajar, saudaraku, memiliki kasih yang murni. Sekalipun akan mendapat serangan-serangan. Masa pendeta, masa pemimpin gak punya kasih? Nah, tapi kalau kita mengeterapkan pendisiplinan dengan kasih yang murni, saudaraku, itu akan mendorong seseorang untuk mengambil resiko ditolak. Nggak usah mimpin aku lah. Nah, tetapi saudaraku, kita bisa menolong orang lain. Coba kita lihat Amsal 27 ayat yang ke-6. Dalam terjemahan lama, Amsal 27 ayat yang ke-6, dalam terjemahan lama. Jikalau dipalu oleh sahabat, sakit saudara. Dipalu tuh dipukul begitu saudara. Sakit. Ya. Dipalu. Jikalau kita dipalu oleh sahabat, ya itulah tanda setia. Tetapi cium seteru patut ditangkis dengan doa. Enak mana? Dipukul atau dicium? Atau ya gak apa-apa. Itu sama dengan mencium. Sama dengan mengasihi. Padahal salah. Nah, coba kita lihat Mazmur 141 ayat 5. Saya bacakan dalam terjemahan lama juga. Mazmur 141 ayat yang ke-5. Baiklah aku dipalu oleh orang yang benar, maka ia itu menjadi kebajikan bagiku. Baiklah aku ditegur olehnya, maka ia itu seperti minyak pada kepalaku. Dan tiada ia itu memecahkan kepalaku kelak. Bahkan tiada aku berhenti daripada mendoakan mereka itu dalam segala sengsaranya. Jadi jelas saudara ya. Nah, kalau kita mendisiplinkan, terus orang itu belum mengerti, belum bisa mengerti, dijelaskan saudaraku. Kami mendisiplinkan, kami kasih, mengasihi, ya, kami cinta. Kalau tidak, kamu akan terus terjun bebas masuk dalam neraka. Kalau nggak apa-apa, dibelai, dicium, dipeluk, saudara, nggak apa-apa. Itu memecahkan kepalanya, merusak saudaraku. Ya, kasih yang murni itu menomorsatukan Allah lebih daripada keluarga. Sekali lagi, kasih yang murni menomorsatukan Allah lebih daripada keluarga. Ini tidak mudah, saudara. Nggak mudah ya.
Ini betul-betul kita harus belajar. Coba kita lihat Matius 10 ayat yang ke-37. Matius 10 ayat 37. Dikatakan barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Nah, ini saudaraku sedang menyangkut kasih yang ada hubungan darah, kasih keluarga. Memang tidak sulit, memang sulit saudaraku, tapi kita harus belajar untuk bisa mempraktekkan hal ini. Sekali lagi, ini tidak mudah. Tetapi kalau kita lihat konteks di atas, judul di atasnya dikatakan, Yesus membawa pemisahan. Bagaimana mengikut Yesus? Jadi, kita harus, saudaraku, di sini mulai kasih manusia dan kasih yang murni. Kita harus bisa memisahkan. Ya, kita harus bisa memisahkan. Kalau ternyata kasih keluarga lebih besar mendominasi pelayanan kita kepada Kristus, itu sudah salah, ya. Di sini kita melihat kalau keluarga yang jadi penghambat untuk kita mengiring Yesus, maka diperlukan kasih yang murni. Ya. Kalau keluarga sudah mulai menghambat, sudah ngapain sih ke gereja terus? Ngapain sih pelayanan? Cukuplah seminggu datang sekali atau sebulan sekali. Cukuplah melayani Tuhan sebulan sekali dan lain sebagainya. Jadi kalau ini terjadi, kita harus bisa memisahkan, ya. Kita harus bisa memiliki kasih yang murni. Coba kita lihat Ibrani 4 ayat yang ke-12. Ibrani 4 ayat yang ke-12 dikatakan demikian. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ini kita harus memakai pedang firman Allah dengan tepat. Sehingga yang bersuara manakala kita melayani Tuhan bukan suara-suara kasih yang tidak murni, kasih keluarga. Ini kita harus pisahkan, ya. Ini kita harus pisahkan supaya saudaraku dalam pelayanan yang mendominasi itu kasih Allah. Saya beri contoh Samuel kepada Saul. Samuel di masa tuanya dinasehati agar berhenti berduka cita dan meratapi Raja Saul. Samuel ini sangat kasih, sangat mengasihi saudaraku. Dia melantik, dia mengurapi, menyiramkan minyak untuk Saul menjadi raja. Kok sekarang disuruh tinggalkan? Nah, di sini kita melihat 1 Samuel 16 ayat yang pertama. 1 Samuel 16 ayat yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah, aku mengutus engkau kepada Isai, orang Bethlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Kita harus bisa memisahkan. Sekalipun Saul sampai matinya masih mengasihi Saul. Samuel begitu mengasihi. Tapi waktu Allah menegur, dia harus bisa memisahkan, harus bisa mengambil satu keputusan. Nah,
Kita adalah orang-orang yang rohani, hanya bisa kita memiliki pikiran dan perasaan Allah. Tetapi kita adalah orang-orang yang dikuasai oleh daging, tatkala kita mempunyai pikiran dan perasaan sendiri. Waktu Yosafat ditegur oleh Yehu bin Hanani, kita melihat dalam 2 Tawaris 19, 2 Tawaris 19 ayat yang kedua dikatakan demikian. Ketika itu Yehu bin Hanani pelihat itu pergi menemuinya dan berkata kepada Raja Yosafat, "Sewajarnyakah engkau menolong orang fasik dan bersahabat dengan mereka yang membenci Tuhan? Karena hal itu Tuhan murka terhadap engkau." Nah, Yosafat ditegur, saudaraku. Itu kasih, ya, kasih. Yosafat bersahabat dengan Ahan, bahkan berbesan. Waduh. Nah, Yosafat ini raja yang cinta Tuhan. Ahab, bukan Ahan, saudara. Ahab enggak. Tapi bisa berbesan. Nah, ini yang parah, saudaraku. Akhirnya Ahab mempengaruhi Yosafat, saudaraku. Di dalam 2 Tawaris 18 ayat pertama dan kedua. Ya. 2 Tawaris 18 ayat pertama dan kedua. Ketika Yosafat kaya dan sangat terhormat, ia menjadi besan Ahab. Waktu dia kaya, waktu dia terhormat, ya, dia jadi besan daripada Raja Ahab. Beberapa tahun kemudian pergilah ia kepada Ahab di Samaria. Ahab menyembelih banyak kambing domba dan lembu sapi untuk dia dan rombongannya, dan mengajak untuk menyerang Ramot Gilead. Ayat yang ketiga, saudara perhatikan. Berkatalah Ahab, Raja Israel kepada Yosafat, Raja Yuda, "Maukah engkau pergi ke Ramot Gilead bersamaku?" Jawabnya kepadanya, "Kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatmu dan rakyatku. Aku akan bersama-sama engkau di dalam peperangan." Untung Yosafat tuh masih selamat, saudara. Bayangin, waktu Ahab ngomong, Yosafat, kamu pakai baju raja ya, aku yang nyamar. Lah kan konyol, saudara. Maju ke medan peperangan, Ahabnya nyamar jadi prajurit biasa, Yosafat disuruh pakai baju kebesaran daripada Raja Ahab. Orang perang biasanya fokusnya kepada pemimpin, kepada raja. Untung waktu itu Yosafat sudah mau dipanah, ya teriak, "Bukan, aku bukan rajanya." Untung. Sekarang kalau orang itu, biar lu teriak-teriak, gua panah, habis, selesai, saudaraku. Itu kita melihat kemurahan Allah. Ya, tapi jangan sampai kita bebal, jangan sampai kita bodoh. Sudah lolos sekali, besanan, saudaraku, masih dikerjakan, melakukan proyek. Akhirnya Tuhan bikin pecah itu kapal. Selesai, saudaraku. Ya. Nah, di sini ada satu pelajaran yang penting. Sekalipun itu, saudaraku, besan orang yang dekat dengan kita, kalau dia mengajak hal-hal yang jelek, baik itu besan, baik itu suami, baik itu istri, baik itu anak, baik itu orang tua, kalau mengajak sesuatu yang jelek, saudaraku, jangan segan untuk menolak. Kita lebih segan kepada Tuhan. Coba kita lihat Kisah Para Rasul 4, ayat yang ke-19. Ini pada waktu Petrus dilarang untuk menyampaikan tentang Yesus.
Kisah 4:19, tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri. Manakah yang benar di hadapan Allah? Taat kepada kamu atau taat kepada Allah? 20. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Ya, mungkin anak kita mengajak, ayo Pak, nggak usah lah Pak ke gereja terus-terusan Pak, hari Minggu kita libur jalan-jalan. Terus mungkin besan juga mengajak, nggak usah lah Pak ke gereja, buat apa, yuk kita sama-sama rombongan, manantu anak kita sama-sama pergi. Nah, kalau mungkin sekali, oke. Tapi kalau sering berulang-ulang itu terjadi, kita mesti tegas. Kita harus dahulukan Tuhan lebih daripada yang lain. Jangan kita sungkan, ya. Jangan kita gak enak, segan lah Pak. Masa diajak, nanti minggu depan diajak lagi. Minggu depan diajak lagi. Lama-lama kita tidak ibadah. Ibrani 10 ayat yang ke-25, firman Tuhan mengatakan jangan kita meninggalkan ibadah. Ibrani 10 ayat yang ke-25 dikatakan demikian, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, justru kita yang rohani, kita memberi nasihat. Kan bisa hari lain kita pergi. Ya, tapi hari lain kan kerja. Ya nyari hari libur. Ya, nyari hari libur. Jadi tidak sampai kita karena segan terus ikut arus. Musa mengatakan, jangan ikut kebanyakan orang melakukan pelanggaran. Kita harus tegas, saudaraku, ya. Memang sekali lagi tidak mudah, apalagi ini istri atau suami atau anak atau orang tua kita sungkan, saudaraku, tapi tidak boleh, ya. Kita lebih baik segan kepada Allah seperti Kisah 4:19 dan 20, kita harus lebih segan, saudaraku, ya. Jangan sampai kita justru jatuh dalam hal-hal seperti ini. Nah, kasih yang murni memang kalau itu diterapkan pasti banyak pertentangan, penolakan. Tapi jangan takut. Sudah, perlu sampaikan. Ya, sampaikan. Istimewa kalau kita sebagai gembala sidang, mungkin pemimpin dalam kelompok, ya, kita harus memiliki kasih yang murni supaya orang-orang yang kita pimpin itu tidak tergelincir. Jadi dia bisa melihat, oh ini pemimpinku cinta kok. Kalau aku salah, aku diberitahu. Nah, aku ditegur. Tapi tidak menghancurkan teguran itu, tidak membuat dia sakit. Ya, tidak membuat dia sakit, saudaraku. Nah, kita melihat, saudaraku, lebih lanjut. Sebab itu kita memang hidup dalam dunia ini, tapi kita harus mempunyai pedang firman Tuhan yang tajam, yang memisahkan, ya, yang bisa memisahkan. Ini perlu keberanian, ya, perlu keberanian. Kalau kita mengeterapkan, Tuhan pasti menolong kita. Nah, kita lihat lebih lanjut kesimpulannya. Kita memiliki kasih yang murni bila, ya, kita memiliki kasih yang murni bila, satu, kita mengasihi orang-orang seperti cara Tuhan mengasihi mereka. Ya. Kita mengasihi orang-orang seperti cara Tuhan mengasihi mereka. Di sini kita melihat tentang Esau dan Yakub. Maliaki 1 ayat yang pertama sampai yang kelima. Kita melihat Maliaki 1 ayat pertama sampai yang kelima. Ucapan ilahi,
Firman Tuhan kepada Israel dengan perantaraan Maliaki. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi, dan tanah pusakanya kujadikan padang gurun. Apabila Edom berkata, kami telah hancur, tetapi kami akan membangun kembali reruntuhan itu, maka beginilah firman Tuhan semesta alam. Mereka boleh membangun, tetapi aku akan merobohkannya, dan orang akan menyebutkan daerah kefasikan, dan bangsa yang kepadanya Tuhan murka sampai selamanya. Matamu akan melihat dan kamu sendiri akan berkata, Tuhan Maha Besar, sampai di luar daerah Israel. Tuhan mengucapkan ini bukan karena Tuhan membenci Esau, tidak. Tapi Tuhan mengetahui lebih dahulu. Sebab itu Tuhan ambil satu tindakan, aku benci Esau. Nah ternyata roboh, dia bangun kembali. Bukannya bertobat Esau, tapi justru dengan kekuatan, dengan kepongahannya, dengan kesombongannya. Dikatakan tadi di ayat yang keempat, apabila Edom berkata, kami telah hancur, tetapi kami akan membangun kembali reruntuhan itu. Gak bertobat saudaraku. Nah, dipukul, dihajar oleh Tuhan, tetap seperti itu. Nah, yang kedua, kita memahami bahwa teguran-teguran dan hukuman-hukuman sesungguhnya mengobati, bukannya kejam. Ya. Kita memahami bahwa teguran-teguran dan hukuman-hukuman sesungguhnya mengobati, bukannya kejam. Apa ada ayat firman-Nya? Ada, saudaraku. Ya. Orang yang kasih, saudara, waktu dia menegur, itu dia tuh nangis, saudara, di dalamnya. Tuhan, kenapa? Waktu Tuhan menegur Petrus, hei iblis, pergi ke belakangku. Itu bukannya dengan senang. Coba kita lihat Ayub 5 ayat yang ke-18. Ayub 5 ayat yang ke-18. Nih, ayat yang ke-17 lebih dahulu, saudaraku. Ayub 5 ayat 17. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Apanya berbahagia? Kan enak dipuji, disanjung, disayang. Kok di sini dikatakan sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. 18. Karena dialah yang melukai, tetapi juga yang membebat. Dialah yang memukuli, tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Itu sifatnya. Jadi saudaraku, kita sebagai pemimpin, kalau toh kita terpaksa menegur, ya, mungkin orang itu terluka, bebat, saudara. Ya, jangan dijauhi. Kalau orang itu mungkin diskors, didisiplinkan, jangan dijauhi. Diajak omong, saudara, diajak omong. Itu satu bebatan. Secara rohani itu satu bebatan. Kita tahu salahnya, kita tegur. Kita tidak setuju dengan dosanya. 3. Kita mengasihi Allah lebih daripada keluarga dan teman. Kita mengasihi Allah lebih daripada keluarga dan teman. Ya. Nah, dalam hal ini, mari kita mau belajar. Mungkin kalau teman sih nggak terlalu susah, tapi kalau teman itu baik, ya, berat juga, saudaraku. Ya, kalau teman itu betul-betul, apalagi pernah menolong, pernah membantu kita, rasanya aduh berat. Tapi kita harus bisa, saudara. Apalagi kalau keluarga, lebih berat lagi.
lebih berat lagi. Tapi belajar mengasihi Allah lebih daripada keluarga dan teman-teman. 4. Kita tidak egois. Ya. Kita tidak egois. Ya. Kalau kita tidak mau menegur, kita cuma mengasihi, manja, saudaraku. Ya. Anak manja, permisi bicara menjadi kurang ajar. Jemaat yang manja nggak mau pikul salib, maunya happy-happy terus. Nah, coba kita lihat 1 Korintus 13 ayat 4 sampai yang ke-7. Ini tentang ringkasan kasih ilahi ya, yang terdapat dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. 4 dikatakan, kasih itu sabar. Kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegangkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ini adalah tidak mementingkan diri sendiri. Itu kasih ilahi. Ya. Kasih ilahi itu tidak egois. Kalau melihat saudaraku, dia nggak bersukacita. Dia nggak senang akan hukuman itu, tapi dia harus mengerjakan. Dan akibatnya atau resiko dia akan ditentang. Tapi dia tidak egois, tidak diam. Kalau anak Imam Eli salah, diam saja. Hofni Pinehas akhirnya hancur. Imam Eli mati bersama dengan Hofni dan Pinehas dalam 1 hari itu juga. Kasih tidak egois. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita mau belajar. Kita mengutamakan kasih Allah lebih daripada yang lain. Memang saudaraku, antara kita mendengarkan firman Tuhan dan mengeterapkannya, melakukannya, itu ada berat. Tetapi firman Tuhan mengatakan, orang yang mendengar firman Tuhan, melakukan, dia sedang mendirikan rumah rohaninya di atas batu karang yang kokoh. Sebab itu, kalau kehidupan rohani kita mau kokoh, dengar, belajar, mempraktekkan. Lukas mengatakan orang seperti itu bahagia. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mau belajar, kami mau ngeterapkan Tuhan, tentang kasih yang murni, kasih yang sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Memang tidak mudah Tuhan, kami perlu belajar, Kalau Tuhan sudah memberitahu dalam firman, berarti kami semua bisa mengeterapkannya. Karena firman Tuhan tidak berat. Bapa yang baik, Engkau tolong supaya kami bertumbuh dalam arah yang benar. Berkati umat-Mu, berkati pekerjaannya, berkati kesehatannya Tuhan, berkati keuangannya, berkati rumah tangganya. Tolong ya Tuhan Yesus, terima kasih, berkati pelayanannya, berkati masa mudanya. Terpujilah nama Tuhan. Kami bersyukur, kami senang, kami masih bisa menikmati firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu bersyukur dan berserah. Mari kita angkat tangan kita, terimalah saat ini berkat kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera, sukacita dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kuat kuasa persekutuan di dalam Allah Roh Kudus yang memimpin kehidupan kami, bertumbuh ke arah yang benar, sehingga kami memiliki kasih yang murni, kasih yang tidak tercampur dengan kasih kedagingan,
Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus berkat ini diberikan. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.